jika ada permasalahan hidup itu jangan gampang menyerah, tapi perbanyak sholat, istiqomah, perbanyak istighfar. Jangan pernah menyalahkan keadaan, jangan pernah menyalahkan ya Allah kenapa seperti ini, tapi jangan. Tapi setiap ada masalah itu bilang ke diri sendiri, Bismillah, aku pasti kuat. Ini cobaan ini bukan melebihi batas kemampuanku, tapi cobaan ini adalah cobaan untuk aku agar lebih kuat lagi di jalan Allah. Ya, terutama ya untuk yang para laki-laki ya, kalau pengen diberkahi Allah itu satu, harus hormati ibu ya kan. Terutama itu saya ingat ajaran dari Rasulullah ya, ibumu ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Itu konstitusi. Baik. Nah, Mas Albert dan Mbak Claudia nih, gimana nih momen-momen ketika Mas Albert dan Mbak Claudia ini kayak ngaji barengnya di mana, kemudian itu kan masih sesuatu hal yang spesial gitu bagi rumah tangga yang baru ya. Apalagi kan itu kadang-kadang suka ada guyon-guyon ya terkait dengan masih baru nih kayak gitu ya. Kalau saya sama ibu saya sama nenek saya sama ya belajarnya santai ya. Terutama istri saya memang lebih cepat nangkep ya daripada saya ya. Ya masalah Iqra, istri saya sangat telaten lah ngajarin saya, ngajarin ibu saya, oma saya ya. Dan yang saya salut sih ya, nenek saya sih pelan-pelan diajar, lebih cepat nangkap. Itu yang buat saya motivasi ya kan. Yang lebih tua bisa cepat. Terus beberapa rekan-rekan pengajian itu membuat saya jadi semangat ya. Memang saya masih harus belajar lagi ya kan. Ya memang belum banyak surat-surat yang hafal ya. Jujur saja masih belajar. Kadang bacaan Iqra ya juga, tulisan Arab ya masih suka salah-salah cara pengucapan tahsinnya gitu. Ya kadang kan bukan bahasa asli ya kan. Oke lah kalau saya ngomong bahasa Indonesia atau Inggris ya udahlah ya bahasa sehari-hari. Kalau Arab ini kan butuh penyesuaian. Tapi ya namanya belajar ya cepat atau lambat kalau niat insya Allah lah dipermudahkan. Kalau dari Mbak Claudia nih gimana nih ngomong itu buat Mbak Claudia itu gimana? Karena kan itu kan something yang spesial ya Mbak Claudia. Apalagi momen ketika sholat bareng, ngaji bareng itu kan, masya Allah gimana? Kalau dibilang sulit ya untuk digambarkan dengan kata-kata, tapi saya merasakan kalau misalnya kayak ngaji bareng atau sholat bareng, belajar Iqra bareng itu merasakan sesuatu hal yang adem gitu, enak. Pokoknya sulit banget untuk diungkapkan gitu. Ya, apalagi kan sekarang kita sudah selain sudah nggak terlalu kaku ya, bisa pertemuan fisik ya sudah agak longgar ya, PPKM sudah longgar. Terus kadang-kadang belajar via online juga, kita ada aplikasi ya kan gitu. Jadi belajar lewat tablet, belajar Iqra atau bacaan Quran. Dan yang membuat saya semangat itu nenek mertua saya. Kalau mengajar, ayo kita berangkat bareng-bareng, ayo. Kalau setiap mau belajar kan setiap hari Sabtu ada di Sunda Kelapa juga. Ayo cepet kita berangkat ke sana. Udah sabar. Apalagi kan basicnya istri militer ya gitu. Pasti disiplin itu yang buat kami ya. Ya mungkin karena saya alhamdulillah ya karena dibesarkan di keluarga militer ya. Jadi kebiasaan disiplin. Ya istri saya alhamdulillah nggak kesulitan juga ya, walaupun awal-awal pasti namanya kaget pasti ada ya. Kok lebih cepet ya kan. Tapi ya setelah latihan disiplin bener sih. Kalau nenek saya bilang kalau mau belajar agama itu harus disiplin, jangan seenaknya gitu. Nanti kamu dapat azab loh. Tapi kalau kamu patuh itu ada ganjaran yang lebih baik. Itu yang buat saya ya nenek dan ibu saya selalu pesan seperti itu ya, semangat walaupun kita memang belajar belum terlalu pinter-pinter banget. Yang penting semangat, namanya istiqomah ya begitu katanya. Masya Allah. Luar biasa ya bisa disupport seperti itu sama keluarga Mas Albert nih. Kalau itu suatu hal yang jarang dilakukan oleh seorang mualaf tuh, masya Allah. Kadang-kadang ada mualaf juga yang mereka diusir gitu. Sama Claudia juga gitu ya.
Tapi kepada Allah mudahkan ya. Iya. Mungkin karena ketulusan hati Mbak Claudia sama Mas Albert nih. Jadi Allah Amin. mudahan gitu ya. Baik, kalau boleh saya tanya nih Mas Albert sama Mbak Claudia, dua-duanya ya. Visi misi untuk kedepannya selain tadi kan pengen buka coffee shop ya. Tapi ini visi misi dari segi rumah tangga ataupun pribadi masing-masing. Nah, pengennya apa sih sebenarnya? Dari dari Mas Albert dulu. Ya, saya sempat bicarakan ya sampai istri ya. Ya pokoknya pengen jadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah ya kan. Ya kita harus setia dunia akhirat lah gitu. Sama saya yakin pengen bisa bersama-sama nanti di surga ya kan gitu. Terus pengen punya anak yang soleh ya, karena tanggung jawab saya ya sama istri ya kan ya. Rencana sih pengen harus mendidik anak, makanya saya terus belajar. Saya nggak mau nanti ngasih anak saya itu ilmu apa kalau bapaknya sendiri atau ibunya nggak punya ilmu. Justru nanti saya lebih malu lagi ketika anak saya lebih pintar dari saya ya kan. Ya alhamdulillah kalau memang anak saya lebih pintar dari saya, tapi saya pun harus mengisi diri saya dengan ilmu. Jangan sampai tong kosong nyaring bunyinya ya kan. Ya saya nggak mau lah seperti hanya ya pepesan kosong lah, nggak punya ilmu, cuma sekedar ini stuck di level ini nggak naik-naik. Ya pengen lah bisa pahala untuk saya, keluarga saya, anak cucu saya kelak gitu. Semoga Allah mudahkan. Amin. Nah, kalau Mbak Claudia gimana? Kalau saya sejalan dengan suami saya. Dan saya pun sebagai seorang ibu juga ingin ya mungkin nggak ada, memang ya di dunia ini nggak ada ibu yang sempurna ya, tapi saya mau jadi ibu yang terbaik untuk anak-anak saya nanti. Tuh. Ini gimana ya, merinding saya mendengarnya ya. Tapi memang udah hidayah dari Allah ya, semuanya dimudahkan jadinya. Mungkin Mas Albert, kalau dari kisah Mas Albert dan istri ini mungkin ada pelajarannya nih untuk di-share untuk sahabat mengaji cerdas ya. Nah, itu kira-kira pelajaran pentingnya menurut Mas Albert untuk sahabat sekalian kira-kira apa nih? Ya. Untuk ya baik mualaf ataupun yang muslim dari lahir ya, memang harus tetap istiqomah ya. Perjuangan untuk mempertahankan kepercayaan kita, akidah kita itu nggak gampang ya. Jangankan dari yang di luar non muslim, kadang-kadang cobaannya juga sesama muslim juga ya kan. Kita nggak mau hakimi ya, kita harus jadi contoh ya kan. Pokoknya intinya kita jadi muslim yang taat ya kan. Bukan hanya sekedar fanatik doang ya, tapi harus taat. Karena kalau taat itu sudah pasti kita menjalankan sebanyak mungkin semua kewajibannya, semua sunnahnya, menghindari yang dilarang ya kan, yang haram, bahkan kalau bisa menghindari yang makruh juga ya kan. Dan tantangan yang terbesar itu adalah ketika kita harus menjadi contoh ya kan. Nggak usah yang sampai yang luar, menjadi contoh untuk diri sendiri, untuk istri ya, untuk anak, lingkungan sekitar ya. Kita nggak perlu yang skala besar, minimal yang di skala kecil dulu. Orang-orang sekitar kita, kalau kita sudah jadi contoh yang baik, orang pasti akan tahu Islam seperti ini ya kan. Karena selama ini ya jangan lihat oh kok Islam seperti ini atau itu jelek ya, karena oknumnya sendiri ya yang nggak bisa aja kasih contoh ya. Ini teguran buat saya juga ya, kamu harus jadi muslim yang baik gitu. Ikutin semua ajaran Allah dan perintah-perintahnya sesuai yang Nabi Muhammad ajarkan ya kan, baik lewat Quran maupun lewat hadisnya, semua ikutin tanpa kecuali, semuanya kalau bisa dilakukan ya kan. Ya kami memang belum sempurna lah ya, tapi kami ingin berusaha yang sebaik mungkin ya. Insya Allah Allah pasti bimbing kami juga. Dan satu lagi, jika ada permasalahan hidup itu jangan gampang menyerah, tapi perbanyak sholat, istiqomah, perbanyak istighfar. Jangan pernah menyalahkan keadaan, jangan pernah menyalahkan ya Allah kenapa seperti ini, tapi jangan. Tapi setiap ada masalah itu bilang ke diri sendiri, Bismillah, aku pasti kuat. Ini cobaan ini bukan melebihi batas kemampuanku, tapi ini cobaan ini adalah cobaan untuk aku agar lebih kuat lagi di jalan Allah. Ya, terutama ya untuk yang para laki-laki ya, kalau pengen diberkahi Allah itu satu, harus hormati ibu ya kan. Terutama itu saya ingat ajaran dari Rasulullah ya, ibumu ya kan, itu selalu. Kenapa?
saya bisa seperti ini satu karena ibu ya kan. Yang kedua kalau ketika sudah berumah tangga ya jangan lupa istri juga ya kan, pasti ya kan, ridho istri, apalagi yang bersyukur lah kalau yang masih punya orang tua dan ibu ya. Ini dua sayap bagi saya, ini kekuatan saya, ibu dan istri saya ya kan. Nah untuk yang belum, saya maaf ya kalau orang tua yang sudah nggak ada ya kan, sudah menikah ya, istri harus dibahagiain, anak juga ya kan. Yang masih ada orang tuanya, sebisa mungkin bahagiain orang tua ya kan. Orang tua itu kan memang bisa dibilang ya yang membuat kita ada di dunia ya kan. Terlepas apapun kekurangan maupun kelebihannya, yaitu orang tua kita ya kan. Yang kita pun juga pasti nggak ada yang sempurna lah ya kan ya. Dan saya alhamdulillah sih ibu saya, nenek saya tuh sangat sayang sama saya dari ya, walaupun kami memang jarang berkumpul ya karena saya sempat ikut ayah saya waktu kecil ya kan. Tapi saya bisa merasakan keikhlasannya dia ya kan, bahkan sangat sabar terhadap saya, terhadap istri saya yang membimbing ya kan. Ya alhamdulillah lah kami diberi keluarga yang baik ya. Mungkin ini jalan Allah ya. Yang paling berat terutama istri saya sih emang cobaannya. Kalau saya sih alhamdulillah sih keluarga sih aman-aman aja. Yang saya membuat saya sempat ya jujur nangis istri saya sih ya, karena cobaannya jauh lebih berat ya kan. Saya kan sebagai imam harus bisa menguatkan dia ya. Apalagi sempat ya, sampai nangis, sampai sedih gitu. Apa dosa aku ya begini. Udah ini cobaan gitu. Bahkan saat saya down ya ibu dan istri saya selalu yang menguatkan saya sampai saya bisa kuat ya kan. Itu ya walaupun memang ya kami nggak sempurna keluarga kami. Kami ada ya kalau seandainya ada masalah pun bicarakan dengan baik-baik. Itu selalu kekuatannya terbuka. Komunikasi ya. Dan terbuka. Komunikasi ya. Terbuka. Apapun saya selalu terbuka dengan ibu saya, dengan istri saya, ada apapun ya kan. Bahkan HP saya pun ibu dan istri saya tahu isinya semua. Begitupun sebaliknya. Iya. Jadi kalau ada apa-apa kita tuh nggak pernah memendam sendirian. Selalu diutarakan, selalu diceritakan. Unek-unek apapun. Baik yang kecil maupun besar. Iya betul. Semoga Mas Albert dan Mbak Claudia selalu diberikan berkah ya. Amin. Ya, diberikan istiqomah juga. Allah kasih gitu beberapa mungkin mukjizat lagi untuk Mbak ini hidayah seperti itu ya. Yeah. Nah, Mas Albert dan Mbak Claudia, kabarnya kan tadi pas sebelum kita rekaman ada usaha ya, ada beberapa yang Mbak Claudia lakukan gitu ya, seperti membuat kue gitu. Ya, itu sebenarnya gimana tuh? Sebenarnya usaha ibu saya dan nenek saya. Saya hanya membantu ya. Yang tahu resepnya semua itu nenek saya ya, terutama ya. Ya, saya banyak belajar dari beliau ya, ibu saya juga. Ya kami lagi menjalankan. Cuma memang kemarin sempat vakum ya 2021 ya. Karena pandemi. Pertama karena pandemi dan juga waktu dulu kan 2021 waktu awal COVID itu kan 2020 awal COVID ya. Ya 2020 juga awal COVID itu kami sempat down juga gara-gara biaya untuk modal dagang malah kepake untuk biaya hidup dan juga nggak ada pemasukan. Ya waktu itu kan awal-awal ya sempat ya itulah cobaannya sebagai muslim ya kan. Pas pandemi PHK juga ya kan. Terus anak meninggal, usaha sampai drop ya kan, terus ya modal yang buat dagang terpaksa buat modal sehari-hari ya kan. Terus 2021 juga karena kesibukan saya masih karyawan baru ya, jadi kerja nggak ada yang bantu nganterin juga waktu itu ya. Kami lagi ya sedang nabung. Tapi sekarang lagi buat ini ya, lagi sedang mau membangkitkan ya. Itu kuenya apa aja sih kalau boleh tahu? Itu kue-kue resep-resep zaman dulu Belanda. Khas Belanda. Ya karena nenek saya kan dulu ayahnya kan tentara Kenil ya kan. Jadi ibunya itu sempat belajar resep-resep kue-kue jadul lah, ibaratnya ada cake macan yang sekarang ya kekinian, terus bolu-bolu zaman dulu ya. Memang bentuknya klasik lah. Tapi semua udah dimodif secara halal. Halal ya, insya Allah halal bahan. Kadang kalau frame-nya Belanda, Inggris kayaknya ini kan kita mengganti yang tanda kutip itu dengan yang halal. Ya misalnya kayak rom kita ganti dengan yang lain lah, kayak soda, Coca-Cola, kurma gitu. Iya, Masya Allah ya. Penasaran pengen nyoba jadi. Boleh nanti kapan-kapan kita kirim. Nanti kita bawain. Nah ini kalau mungkin sahabat Ngaji Cerdas pengen pesan juga boleh nggak nih? Kira-kira kalau pesan mau hubungin siapa nih Mas? Ada di Instagram. Ya Instagram Kiara Rosa Cakes ya. @Kiara Rosa Cakes.
Kiara Rosa Cake. Iya. Nah, nanti itu silakan bagi sahabat juga kalau mau apa pesan juga. Kayaknya kalau saya dengar tadi udah pengen makan gitu. Ya. Kayaknya enak. Ya memang sih usaha kami masih ya kecil-kecilan, tapi kalau mau nyoba monggo lah gitu ya kan. Kalau puas silakan pesan kembali, kalau nggak puas ya nggak apa-apa, nggak beli juga nggak masalah. Kami terima masukan juga. Kami terima masukan, apapun kekurangannya juga. Nah, seperti itulah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.